Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha faqrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, ada banyak tanda-tanda kejadian-kejadian, pelajaran-pelajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebagai pengingat bahwa kebenaran apa yang disampaikan Allah, kullu syai'in halik, setiap sesuatu itu akan berakhir, illa wajhah, kecuali Allah. Termasuk bukti bahwa utamanya kita manusia itu berakhir, maka diciptakanlah kematian. Sehingga tidak ada satupun manusia yang tidak berakhir. Mau iman atau tidak, mau percaya atau tidak, setiap manusia yang hidup pasti akan menjumpai kematian. Lalu apa pelajaran yang bisa kita dapat? Bahwa sesuatu adalah bermula dan berakhir. Maka isi di antara bermula dan berakhir itulah yang kemudian dipengaruhi dengan kita memahami apa yang diawali, apa yang menjadi akhirnya. Jadi kematian itu bukan hanya mengingatkan kita bahwa kita juga akan mati, tapi sebenarnya kematian itu banyak memberikan pelajaran. Di antaranya Allah ciptakan awalan dan akhirat itu sebenarnya punya pengaruh kuat untuk menjadi isi di antaranya ketika dipahami. Paham tentang awalannya dan paham tentang bagaimana kemudian kita menuju kepada apa yang menjadi terakhir. Paham tentang bidayahnya, awalannya, paham tentang nihayahnya, selesainya. Itu akan mempengaruhi isi perjalanan. Jadi Allah menciptakan awalan, Allah menciptakan akhiran, itu sebenarnya Allah masih pelajaran supaya kita benar dalam berawal dan benar dalam kita berakhiran. Jajak ada yang menurunkan percaya pun saya mulai, maka nanti
berakhirnya ditentukan bagaimana memulainya. Kalau awalnya sudah dipahami, maka nanti berakhirnya juga akan baik. Maka dari itu kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti menciptakan semuanya dari awal kemudian berakhir. Maka peristiwa kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Peristiwa Nabi Ibrahim mematuhi perintahnya Allah untuk menyembelih, mengorbankan putranya, itu banyak bisa diambil pelajarannya. Di antaranya adalah puncaknya agama itu adalah pengorbanan. Jadi sesuatu yang harus diharap, yang harus dijadikan sesuatu yang utama adalah bagaimana agama yang kita peluk ini sepejalan bisa dapat ke akhiratnya, yaitu munculnya pribadi dan abad sampai sudah jelekah dan jiwa lahir pengorbanan. Itu saya berpikir karena ini bulan Dzulhijjah. Kenapa pengorbanan itu menjadi yang paling puncak? Ya karena situ pertama korban kendapan Allah takdiraki mau dipahami sebagai ketepaan atau kebetulan terserah, sepenting korbannya kebetulan Allah sahabat paling terakhir. Artinya seekor ibadah nikah, nilai ibadahnya ada di pengorbanannya. Biasanya kalau sudah pengorbanan itu rasanya pahit. Pahit biasa, pengorbanan itu pahit. Ada pengorbanan senyenangkan ini kan, nggak ada pengorbanan yang menyenangkan. Jadi ketika Allah memposisikan diri kita pada sesuatu yang kita tidak harapkan, siapa doa harap, tapi pejalan itu namanya pengorbanan. Sebatas pengetahuan kita itu pengorbanan, tapi hakikatnya kita nggak pernah tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu bernilai pengorbanan apa tidak di hadapan Allah. Terserah Allah, oke yang pengorbanan. Yang penting kita sudah tahu bahwa pengorbanan itu menjadi paling puncak, paling istimewa di dalam menjalankan penghambaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikiran ini para bapak ibu-ibu benih Yesus engkau ngelakoni beri ganjaran menolak, tak usah toh maka kita pikir ganjaran pun pasti sudah pasti ada dan diberikan Allah. Tapi kan tak pati saya bila umpama apapun saya kelakuk, apapun yang dikerjakan kemudian hitung-hitungan dengan balasannya. Supaya tidak kemudian harus mengkalkulasi terus hitung-hitungan setiap apa saya kelaku saya harap balesan, setiap saya kelaku saya harap balesan. Kau andi wacana harus punya pemahaman yang lain supaya yang tadi tergeser. Tak nih paksa aki kan gue elah. Maka agama tidak masuk akal lahiran. Mungkon kelak konco ngarep balesan, ya tak bisa. Omongan itu nggak akan bisa tercapai. Ngerjakan apa-apa itu yang ikhlas, gak usah ngarep balasan, ya tak bisa. Orang yang cuma nepakon tak bisa, padahal kudu andi pengganti cara berpikir,
cara mikir kutu berde penggentenan secara otomatis akhirnya benih tak ngarep kencer kayak tak dong bitong. Bukan tidak percaya pada pahala, pada balasan, tapi sudah gak menjadi tujuan. Kenapa? Ada tujuan yang lebih besar. Sejustru mau pahami ini yang memuliakan kita. Kuda tak akan memiliki ganjaran, kayak sampai bisa multi tau, memberi ganjaran banyak. Apa kemuliaan saya sampai? Kalau hanya pahala yang diperbanyak, kemuliaan apa yang diraih coba? Ganjaran makin banyak. Sekali lagi ya saya garis bawahi biar gak salah paham. Bening remeh ganjaran, kenapa boleh cara berpikir ganjaran kita terbatas. Apalagi memikirkan pahala dari Allah hanya pahala yang diinginkan saja. Saya toh. Bila manusia ini mulai ngarap ganjaran tidak boleh. Pastilah urusan dunia. Pasti urusan dunia. Urusan dunia ini kan urusan empat lagi. Benih salah benih menyalahi mengeremehkan dunia benih. Urusan dunia urusan empat. Padahal dunia ini kan istilahnya cuma empat boleh. Mau ada empat ada yang dunia ini. Ya, empat perkara itu isi. Setelah tahu ke orang, mana mau tak tahu ke orang, orang tak tahu tak lebur di dunia ini. Mau orang tak ada seorang sejak udah bersama bernekan di dunia, nah boleh coba. Kalau orang tak ada yang tahu, kalau kita ini punya harta banyak, punya dunia banyak, apa lebur? Karena lebur akhirat nafsona ngajak angkui beritahu atau kemudian terus mencari tambahan lebih banyak supaya orang tambah tahu. Mau tak kebaikan banggaan dunia ini kan apa deh? Leburan di dunia ini kan apa mau tak kebaikan banggaan? Cia apa? Dari metode cia mau tak kebaikan banggaan dunia ini kan cia apa? Apa boleh beri sakit ya Allah ada ilang lebih dunia. Gibogi. Beritunya sebenarnya yang sampai sakian borong. Ani jarang minta boros. Saya minta dunia dong. Padahal mau beritunya abang sakian. Lagi mulai bedanya ke baru ngocok yang tenang Ustaz. Tunjang ki boros ki dan kerja. Akhirnya dia begitu. Ani mau jujur tak tahu mana minta boros selama jarang. Saya minta urusan ini kerja saya kebaikan. Esena tubuh lah, esena wirid lah. Mereka tak esena. Isinya hanya ini terus. Kemas saya tak pakai pari itunya kayak ngabel beres. Kepun tambah mau bisa beres habis. Lu dekat tak boleh, motor boleh ketika boleh. Makanya manusia ini kalau beri karep di Allah, kalau beri karep ini ke Allah, kayak kita petoroi karep apa heran. Manusia itu gak punya kehendak. Bagaimana manusia punya kehendak? Manusia gak punya daya upaya. Tak imbang akhirnya kan. Makanya mau rajin karep, bi kekuatan kan, hancur manusia. Jelas-jelas manusia ini kan lemah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan upaya kecuali Allah. Maka Nabi Allah lebih paringi sifat karep. Keng petoro karep Allah. Pangki cek karep Allah, membeli karep tibi. Kan neka ya. Kehendak itu kelihatan kalau kehendaknya Allah, kalau bukan kehendaknya sendiri. Dan kehendak Allah akan membawa kemanfaatan, kemaslahatan. Tapi kehendak diri sendiri
dan kadang akhirnya mung tak selamat memaksakan kehendak paksa aki sampai jalan sesalah itu. Para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimah, jadi puncaknya kepada pengorbanan. Makanya ibadah sepaling banyak pengorbanan sampai paling budi. Ibadah sepaling raja pengorbanan. Nah, ini paling utama nih. Kalau tak ada paling utama, ibadah sepaling raja pengorbanan saya kelakau haji. Makanya sampai ibu di haji. Ini pelajaran supaya kita tahu. Mas Mareoni akhirnya moga-moga bisa meraja pengharapan. Raja na pengharapan bisa mendorong raja na penyokonan. Besarnya harapan yang ada dalam diri kita itu mendorong kemudian menjadi besarnya permohonan kepada Allah. Sesuatu yang menjadi besar dalam kehidupan kita bisa makeni selain tanpa harus dipaksa aki. Jon tombu penyokonan ke Allah kebereng sepaling penting, maka akhirnya lain yang kepenting mundur bergeser kan terlalu banyak barang sepenting kan Tony, kan banyak barang yang dianggap penting yang kita minta kepada Allah ini tidak salah, karena manusia dengan keterbatasan pengetahuannya masih ada banyak kepentingan barang sepenting yang kepenting tak salah. Lah makin ngaji Mareoni, makanya banyak sepenting, saya paling penting situng bahwa Allah merintah ibadah, Allah ini memerintahkan kita ibadah supaya kita menjadi jiwa yang ringan, ada beban. Karena ada beban, pembelaan terhadap ibadahnya lebih besar, penghambaannya kepada Allah lebih besar. Nah, pembelaannya kesekojak pengorbanan. Semakin dibela, semakin berkorban. Semakin dibela, semakin berkorban. Tak usah soro ikhlas, jadi keluar TV mau tambah paham. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Tingginya Islam itu dibuktikan dengan tingginya pemeluknya. Kemuliaan Islam itu bisa dirasakan, bisa disaksikan, bisa yang keberengnya tak bener bila pemeluknya. Semenjalan Islam itu orang mulia. Makanya Islam hina tergantung pemeluk. Mau pemeluk hina, ya Islam kalau hina. Islam ini nama Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mulja, ada selebih mulja dari Islam. Mana buktinya? Apa yang bisa disaksikan? Pemeluknya. Bila pemeluk mulja, maka Islam bukti bahwa itu agama paling mulia. Apa yang menjadi penilaian kemuliaan seseorang itu menjadi penilaian kemuliaan Islam. Apa yang menjadi penilaian kehinaan terhadap orang Islam, maka itu juga penghinaan, menjadi kualitasnya hina Islam. Lalu makin tanya beda orang berjaya karena banyak kejaran. Ngaku berarti lah, ngaku berarti lah. Sangku nikah mong terobanya kejerah kau tuh banyak aman lah. Akal nikah akal.
setelah banyak hijrah romang sana nyata lo bisa nahan kecobaan, nahan keburukannya gak bisa, takut berlaku buruk. Bila orang Islam berlaku buruk maka senengku tak lu sekali, tak mulja sekali. Ini agama apa ini? Agama Allah, agama sayyakoh dari Allah. Pas yutus manusia paling mulja supaya orang terkena bahwa agama ini keamulja aki apa? Agama Allah si maha mulja, tugas aki orang si paling mulja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka genjer kula bersampean asolat apasa, awilin, maca Quran, sedekah semuanya genjer kenapa? Genjarannya kan saya bisa metepak apa, saya bisa memperbaiki diri kita, menghilangkan semua keburukan-keburukan sehingga memancar kemuliaan. Itu ganjaran, itu pahalanya. Mengkilok memancar kemuliaan-kemuliaan, taning bangga aki, taning ampu aki, gak usah diandalkan, gak usah diceritakan. Wong belum memunculkan apa-apa ya. Cuman asumsi, cuman pendapat pribadi, mau banyak kebagusan, gak banyak ganjaran. Tak nyala aki bunten, saya nyala aki. Mau terlalu banyak ganjaran, banyak kebagusan, ada senyala aki. Keng pertanyaan, mau ada banyak ganjaran kenapa? Bisa kemuliaan oleh kayak bukti hati banyak ganjaran. Bisa manusia ini dibuktikan kemuliaannya dengan hanya banyak pahalanya. Ngaji nggak neka benih masa terus malas dah benih. Oh ternyata di kiai sorojon bocong pokoknya kebagusan kayak kemarin ben Allah etata ganjaran kan etata. Dengan Allah ditata supaya menjadi orang yang memancar kemuliaan-kemuliaan karena hilangnya keburukan-keburukan sebenarnya. Itu baru pahala. Sampai terakhir pengorbanan mereka, sampai terakhir sampai bulan 12 Dzulhijjah, hitungan setahun menghitung hitungan hijriah ini kan Dzulhijjah terakhir. Jadi mereka apa dimulai ke bulan situ yang mana Muharram. Odik gula baru sampai naik ketok motor bos. Mau ngangkui Masehi berarti Januari di Desember mereka. Januari pertama, Desember terakhir. Kalau Hijriah, hitungan Hijriah berarti Muharram Bidul Hijjah. Mau cari matur Muharram ini kan apa? Sorah. Seterakhir. Kenapa seterakhir? Terasan raja, terasan raja. Perhatian ini Budi, pertama bisa terakhir jauh loh. Tapi karena Nabi Allah Potter jadi paling semak, jadi paling dekat. Artinya antara pertama dengan terakhir itu adalah satu kesatuan. Perhatian hitung 12 terakhir, mari 12 hitung boleh. Maka prinsipnya ke yang rukun Islam nih kalau mak hitung syahadat, senomor 5 haji. Antara syahadat di haji ini kejauh. Maka nomor 2 bajak saya utama. Mau tak sholat pakai amalan apa tidak terima. Ini paling utama ini. Kalau ibadah ditanya paling utama itu adalah sholat. Kayak kalau nak bajak mulai detik dapat ke nomor 5 itu. Kenapa? Rajo pengorbanan. Puncaknya ke nomor 5. Ada saya akhir rukun Islam mereka. Maka nabung sampai kudu nuntut ke Allah harus haji ke Mekah ke Madinah ngantos dulu takut tadi bagian. Kenapa? Kan harus berdis dalam di bagian. Bila orang yang pasti akan di bagian tapi tak usah baca Quran manis tato ilaihi sabila. Tak perlu naik kamu. Setelah ke Mekah ke Madinah mau beri kemampuan.
Artinya apa? Mau saya beri kemampuan tak kira mangkat. Karena saya beri oning antara si mampu dan tak mampu, tapi kau tu ngarep mampu. Jadi kenyataan berangkat orang bebunten ben Allah tak bida'ati pada yang baru Allah yang hati berangkat atau tidak sama. Kalau yang berangkat mampu, yang nggak berangkat memang nggak mampu. Bapak ada ya Allah mau pas moljon saya berangkat kita yang berangkat tapi kok gak dikasih kemampuan semua, kok masih Allah memberikan mong saya mampu lah. Allah ada mong saya mampu, oh berarti saya beri mampu, berarti saya beri mampu. Ada makanya ke pengajian supaya korban sampai arang-sarang pada paham bahwa seongguna urusan seben Allah beri mampu tak mampu ini gampang ngedetikun bayarkun, tapi urusan pada pak kesan terakhir semua diberi kemampuan sama. Mau mangkat ke Mekah ke Madinah berde saya beri mampu, berde saya beri mampu. Wujud kenyataan berde orang mati sampai mati lo berangkat ke Mekah ke Madinah. Mong selo berangkat nih karena tak mampu tak masalah. Mong se mampu kita takkan berangkat ya cam ya Allah karena mampu. Si orang mampu tak mampu orang ketipi orang tak bisa menilai, orang lain tak bisa menilai. Sampai tak usah roh-roh, orang ini padahal soki tak berangkat. Gak ada yang tahu. Yang bisa menilai bahwa dirinya mampu atau tidak abang tipi kesal. Banyak faktor di akhirat. Boleh saya terlalu banyak mikir, boleh saya kebeteran, boleh saya nekat, padahal obang boleh sehat boleh. Mungkin Allah beri bagian. Kan gara-gara abang nikah akhirnya seakan-akan Allah bid'ati manusiakan dari pikiran dia. Saya rasa bid'ati. Lah makanya sampai hati mau bila ada pengorbanan tapi orang ini pengorbanan semua orang punya. Kalau bicara nyampe ke Mekah ke Madinah tapi orang tak tentok diberi bagian, gak setiap orang diberi bagian, tapi mau pengorbanan ambil isinya. Beda apa haji? Ibadah apa haji itu? Ibadah pengorbanan. Sampai di puncak penyembelihan karena haji mereka tak bisa lepas dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ben rajin Sayyidah Hajar ben putra Sayyidina Ismail alaihi wassalatu wassalam. Haji itu mungkin berdina Mekah ben Madinah Nabi Allah takdirati Nabi Ibrahim ngosong keluarga dari Palestina itu dibawa istri anaknya itu ke satu kota yang belum pernah dijamah manusia, ada manusia sekali. Sampai di kula potongan lele kekenangan se orang ini ada tapi supaya sampean tak kon kelakon karena manusia, supaya kula bersampean tak menilai manusia, tak di ukuran sebagaimana ukuran manusia. Nyepi waduh menghindu ini nyepi Islam ini iya yang sampean menghindu nyepi lah tidak tak dirami lampu pakai kapi menang beli kalau di Bali itu kalau pas nyepi dimatikan semua lampunya. Gak boleh orang punya acara, gak boleh bersepeda motor lebet, gak boleh beli mobil lebet, lampu pakai semalam kompor tak boleh odi masak tak boleh masak. Islam ada nyepi ya yang tak ada cara nyepi tak bareng ya. Sampai nyepi bermalam mau tak sampai lo itu soal telu dari beri nyepi bermalam tak tiba sampai nyepi kan nyepi itu kan nepi mau sampai nak sarana nyari kenangan sekira-kira tak rame nyari kenangan sampai mau berdiri rame gajah rame tak tahu orang telu gitu. Padahal mengandung itu makai rame tak kira gitu masalah sampai nikah seterote
Mereka kena persiapan. Saya terote nyarikan dengan sampai. Padahal mau tedung makin ramai loh kayak mau ngedong kul. Kadang-kadang ibaratnya mengandung ngedeng mereka pakai kobongan tangi. Kecuali di motor kelonengnya seperti biasa baru jaga lah. Dulu ngedeng kan bodoh yang tendung ngareng mati gitu, maka ramai tak jaga. Akhirnya pada jemput, ada pakai kobongan tak jaga, ya, pakai bedapur. Kecuali motor keloneng ada, teng pasang protaki biasa baru jaga. Orang bini ki ngodah potran ning situng ki baji sahabat Mekah ada orang lagi setelah haji ada mau acara haji lah, mau acara haji sampai aku mau lebih apa pada pak tahu saja teman kayak aku sampai mau ada daftar lunas andi nomor ya jadi sampean mungkin kalau keliling Ka'bah tahu saya jadi Ka'bah mungkin kalau kotak ya mungkin nyasar berarti nemen curi lebih awal kita nyasar Ka'bah kan kalau motor kan kenapa sih ya aja mungkin kalau motor Ka'bah tawaf sa'i baina Safa wal Marwah kayak kalau loros kan masa ki nyasar lah abadan ini kan dengan badangan jelas mau sampai 60 dan badan berarti kan kesurupan berarti kan enggak ajar gampang ibadah haji ajar gampang bener remehake banyak paham kenapa boleh ke awal bercontoh nyaman saya beri nyaman mutoif misalnya mutoif ini kalau orang saya yang kak tadi orang saya ngawal mutawif dari kata-kata tawaf wajud tawifu jadi mutawif lah ya orang yang ngawal biasanya menteri ke departemen agama andi orang perkeloter berdokteran bermutawifah per kelompok bermutawifah berdokteran mau orang haji pohon apa aja tawaf bisa mau sopana sakit bisa nak kursi roda mau tak jaga segala bisa berdeli orang kita bodoh nunggu pembadal itu ada banyak belajar biaya ayo saya badali pembadal bawa besar mau ikan itu kan baju mau dari satu di lambang mengojan payung dan terserah kau sebenarnya orang sakit dia tahu karena tahu bisa ganti selalu bisa ganti cuman wukuf di Arafah mau tak hadir empon berarti kilo haji makin udah bakal Mekah coba bayangkan ini kan mulai benih bagian mulai ke Indonesia bila tangkena kocak haji sudah ada bakal Mekah Madinah padahal mereka selalu atau wukuf walaupun sakit, walaupun pingsan, walaupun apa saja alasannya pokoknya kalau masuk ke Arafah tanggal sangat mulai duhur sampai maghrib pon tapi ditong haji biasa ibadah puncak haji kan tanggal sangat kan mulai duhur izalatus syamsi min izalatis syamsi ila ghurubiha sampai maghrib tauleh keluar dari Arafah keluar betal pada garis keempat pon pada garis keluar dari garis betal Arafah. Kenapa saya kelakon Arafah? Ada tuntunan khusus ini kehajiannya apa yang dikerjakan di Arafah gak ada tuntunan khusus kudu maca Quran kudu maca mereka ada terserah mereka bebas maca Quran iya selawat iya judo-judo dan baca iya ngertengger kakek biasanya dikaji kocak oh coba mau tapi kita pikirin yang aku mikirin utang nang Arafah mau sampai ngertengger cok nang Arafah ngertengger ngelamun berarti kan nanti pikiran nanti prajut bubar pikiran ya tasbih selawat langsung tendungan makin tendungan oleh nang Arafah beli tau judo tendungan dan jalan di sekitar Arafah seperti lo keluar apa jam duhur nang Arafah karena masuk waktu sebelum duhur tek duhur betul awal mau sampai duhur ki masuk betal bayang lagi beratnya haji orang sebelumnya sih ngelakoni haji kudu arang bareng tanggal sangat berdekesa makanya saya mampu wajib pagi saking penting sejarah mereka mau umroh kan sunnah umroh sunnah ya tak man Allah makon umroh mereka umroh bagian dari haji orang yang haji pasti umroh orang umroh kira melakukan haji maka dari wajib haji karena esena ada Arafah cuman tawaf sa'i
sa'i. Oh, dua tahukah potong aku. Ada kon umroh nih kan. Apa ibadahnya cuman paling setengah jam. Sampai udah 15 hari ke sana, ibadahnya cuma setengah jam mau umroh nih kan. Anggaplah setengah jam. Tawaf 7 kali, sa'i baina Safa wal Marwah, potong aku. Terus ada umroh kon. Selesai itu tuh ibadahnya, habis itu sholat jamaah kan nggak wajib, terserah sampai mau jamaah apa enggak. Ini kalau bicara hukum ini bukan ngeremehkan, bukan ya. Makanya bener tak remeh dengan itu celok haji itu tak remeh celok haji umroh itu celok haji bener haji soalnya besar remeh mau umroh celok haji ya. Padahal saya umroh tak ngurus, celok haji, ya tak celok haji, ya tak seberapa. Saya repot orang lain. Bener celok haji, lo repot. Mak bisa jadi orang bisa nyalok karena TV. Beda hati. Dan saya tong-tongan, aduh boy, pada depan ke Mekah ke Madinah, maju lagi, makin terus. Gara-gara panggilan. Lain beda umroh bi haji. Haji kok dak Arafah. Mau Arafah itu baru pagi cek pilih Allah. Kadang mau tak pilih Allah, makin lebih saya sakit. Bila sakit tak hadir tak bisa gente. Bisa tak bisa. Mau pakai tabu, mau pingsan, tak bisa hadir mulai dulu. Betal mon, betal berarti preman. Kilo bisa melakukan haji. Bila beri kemampuan dengan Indonesia, kau cuma takon. Cetai kita haji. Ada alasan mau lain wukuf di Arafah bisa ikut abalan tak bisa orang sehat kedeaki bisa kayak macam di situ kena dam namanya tak bisa hadir tawaf kedeaki tak bisa hadir sa'i kedeaki tapi tak bisa hadir ke Arafah ya hujan apapun alasannya. Ibadah apa coba nih kan? Ibadah apa? Sampai bini sekitar kita kan ngobrol kan jauh Nabi Ibrahim kan? Sayyidah Hajar itu beranak berpotel sekitar sahabat kenangan setaduk merusak. Sepaling tragis boleh, sepaling ceangan boleh. Ada angin, ada sumber. Makanya ada merusak kan ada angin. Coba ada merusak. Hewan binatang nggak mau di sana, burung-burung nggak ada. Oh nggak ada air. Bayang lagi mau ngajar haji ini kan ajar tawakal mau ke Mekah ke Madinah andi bagian bit mau tawakal itu ajaran agama kabeh itu harus dapat rasa supaya itu ibadah paksa lo bisa Allah sabare tapi masalahnya kita gak ada keinginan ada usaha sangku agama korlai kelapoi beri kejar. Padahal pahala gak akan pernah dikhianati oleh Allah. Jiwanya kamu Islam tawakal apa enggak? Coba ibadah kelaku tapi tak tawakal. Ampun dengan sama dua Allah. Saya beri keselamatan lain Allah gede. Saya beri kesaukian lain Allah gede. Termasuk lakon TV. Sangku mau ngalakon bisa soki. Padahal sedat masoki cuma tung alam semesta. Allah al-Ghani, Mughni, kaya mengkayakan. Ada kaya mengkayakan muka Allah. Sanggup orang berkuasa ini kekuasa, padahal saya dikuasa Allah. Qul fa innal izzata lillah. Sanggup orang bisa mulja, saya juga mulja Allah. Mau kayak paling Allah bentak merapat ke Allah, mak bisa mulja dari gemma. Arang samul jadi ilmu nah, berarti berdua Allah. Arang samul jadi harta berdua Allah. Syirik. Merasa istimewa dengan amaliyahnya, merasa istimewa karena foto ulama, nak foto kiai, nak foto macam-macam. Berarti berdua Allah. Qul fa innal izzata lillah. Mentero mulja di Allah. Sepaling rapat ben Allah paling mulja. Bikulah di Bali, makan sopu juga tendung, langsung ikrar ke Allah, ikrar. Wala yu'izzu man adai, kan begitulah. Ada barang semuljah mau jauh dari Allah.
Allahumma hdina fiman hadaita wa afina fiman afaita. Begitu. Allah, ya Allah, berikan saya hidayah, berikan kami hidayah, masukkan kami kelompok orang-orang yang kau beri hidayah. Allahumma hdina fiman hadaita wa afina fiman afaita. Paringi bejret dunia akhirat. Kumpulkan dengan orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Wa afina fiman afaita wa tawallana fiman tawallait. Menjadikan orang yang masrahki urusan keajuman. Maula, ya Allah, jadikan saya orang yang memasrahkan segala urusan kepada Engkau sebagaimana orang-orang yang sudah memasrahkan. Wa tawallana fiman tawallait. Lagi terakhir, innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Mari orang arti nama berlaku sepuluh. Fa innaka taqdi, sesungguhnya Engkau yang memutuskan, wa la yuqda 'alaika, tidak ada yang memutuskan selain Engkau. Keputusan apapun yang manusia ambil itu keputusan Allah. Makanya tak keti salah, tak keti sia-sia. Keputusan Nabi Ibrahim abeli anak, keputusan Allah, karena ikhlaku karena Allah. Keputusan Nabi Nuh abela anak, make anak tak soleh, itu keputusan Nabi Nuh, keputusan Allah. Gak ada yang salah orang tua ini. Innahu min ahli, ya Allah, itu anakku. Innahu amanun ghairu soleh. Makanya saya ulang-ulang, jangan ngocak anak Nabi Nuh durhaka, langka. Karena Allah gak pernah ngomong anak kaki durhaka. Anda innahu amalun, amal tak bagus ya. Benar anak durhaka ini. Ada yang sepori itu ngomong anak kocak durhaka ya. Nah boleh putra Nabi Nuh, putra Nabi atas kiai, sampai ke kiai kadang-kadang amul jati, ada yang ke Nabi ngeremehaki, kan repot berarti. Ke ulama, ke kiai, ke habib, masya Allah. Ke Nabi ngeremehaki, kocak putranya Nabi Nuh durhaka, cak kalang biasa boy. Nabi Nuh bela soalnya tahu tak terima soalnya berarti Allah sendiri di Quran gak pernah bilang anakmu durhaka. Nuh tenang do, innahu min ahli, ya Allah, tangannya ya Allah, saja bela Nabi Nuh, keputusan Allah ini ketika apapun bentuk keputusan mung sandaran ke Allah kuat, ada salah bener gak? Bela make anak amalan soleh, bela tegun Allah, innahu laisa min ahli, benih anak kakek cakep anak itu, innahu amalun, benih innahu waladun, benih dari Quran. Kalau Allah bilang innahu waladun ghairu soleh, itu anak gak soleh itu. Allah gak bilang gitu, innahu amalun, amal lalu soleh. Di Nabi Nuh gak tersinggung kan? Jadi kalau ada orang tua sudah mendidik baik ke anak, itu keputusan Allah, tidak begitu. Pas ngocak anak kafir durhaka, Pak terima, saya kira tua, saya didik. Tak ada orang tua yang sakit hati, ya. Saya kocak durhaka. Nabi Nuh juga begitu, kalau cerita-cerita hati-hati. Kan itu durhaka, saya Nabi Nuh, aku norok-norok, kan itu. Kenal tak kenal. Saya sudah mendidik. Nabi Nuh kurang didikannya, ngocak-ngocak orang, ulul asmi ini, rasul ini, sampurna pun. Terus diambil belajar dari mana nih? Sampai jangan sampai sedikit pun punya pemahaman Nabi Nuh orang mendidik, orang tuana. Rasul orang tuana. Terus kurang apanya? Tidak kurang. Contoh ini bahwa yang menjadikan anak itu amalnya baik apa tidak, Allah. Saya nggak sombong, nanti aku hasil didikan, tang anak ngaji ya, tang didikan. Wah, didikan apa? Orang Nabi Nuh didik juga seperti itu. Hebatan mana kita dengan Nabi Nuh? Pengorbanan terakhir. Ya, makanya kocak idul kurban. Orang nggak bisa korban. Bisa beri pengorbanan, kayak takapi bisa pada sampai kalau itu agama mereka mau lucu. Nah, saya lanjut lagi antara terakhir misi pertama semak, antara saya terakhir mau diambil 12 muter ke satu lagi ya dekat, atau kita buat apapun begini ya. Jadi kalau hidup kita ini antara kita pertama kali ada dengan mati ini semak.
gimana? Makanya saat orang Saudi ini abid semua makin 100 tahun semua. Pernah ada terakhirnya, tidak ada apa nih boleh neng barisa nyambung sampai terus. Sekarang itunya baik udah ada, boleh hilang dari peredaran. Ya. Asli terus nyambung nggak boleh. Bahwa ukuran orang ahli iman kuat syahadatnya tergantung haji dan korbanan. Saya bilang tergantung hajinya. Kalau tergantung haji nanti yang nggak haji kan kasihan, nggak dikasih kemampuan. Bahwa ukuran dia bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah itu bisa dibuktikan di terakhir pengorbanannya. Itu penting. Akhirnya deki kekuatan syahadat ini kemudian mengangkat nilai-nilai sholat akhirnya ongke sholat pakun loh pakun yang dulu melai esena lai sampai mau tajuk Rabbi Firli warhamni ya Allah ampun dosaku. Nah apa saya dokter mau tuan apa Rabbi Firli pada wajah artinya apa ya ampuni aku. Ini kalau Allah masih terus Allah masih pemahaman pas sampai debu warhamni kene seri abdi ya Allah kene seri abdi mung teroe kene seri Allah ini kan nah apa saya kotu paling ya Allah kata kudu bersampai mung sampean merasa bahwa Allah neser karena dunia wah banyak orang saya beli dunia ben Allah kayak neser ini mak pas yokor baru dikasih rahmat oleh Allah kalau dikasih harta. Ada banyak orang yang gak dikasih rahmat ada banyak hartanya itu jauh dari Allah. Kalau rahmat diartikan banyak ilmu banyak yang pinter tak oleh rahmat dari Allah John Rosa. Kalau kekuasaan di dunia kedudukan itu bahwa ukuran rahmatnya Allah banyak orang punya kekuasaan lah baru sah. Lalu apa kok minta kasih sayang? Oh ada berarti belang saya tak kira bagi ke orang saya tak semak kau saya tak nyokon tak akan pernah dikasihkan ke siapapun bang dunia adil Allah bagi harapan oleh sebenarnya oleh sekolah kita salah. Kadang orang laki beri simbol mekol karena saya bertanggung jawab bagi punya abang tok orang bini nyokon yang bini nyokon dia laki mekol ada orang mekol situ mekol dua pasti orang mekol pasti dua mekol situ ya ropo iba ya ada tengkurap baru dia gentar nah kau lurus adil deh kau adil loh mau tak apa aja loh tengah itu tidak laki adija lo kau muna ada ni satunya akhir kau objektif itu adil ngatakan kalau kau pekol dua sampai condong ke akhirat itu nyata-nyata tak bagus karena sampai lah kadang apa tak amanah anak berdini condong ke dunia akhirat sampai kelopai lalai tak bagus benih mekolnya dengan kui mekol pada loros ini pengorban ya jadi para hadirin situng pertama kan kui bisa neremah bahwa Allah ini adil Allah ini adil karena ibadah yang sudah bersampai mereka puncang badai pengorbanan benih puncang badai korban pada sampai ke benih saya mampu baik. Pengorbanan itu ada di ibadah haji, bukan hajinya. Kalau hajinya yang mampu saja berangkat, setelah mampu, terlalu wajib bagi. Tapi pengorbanan jadi isinya, itu menjadi ibadah kita puncak. Katina apa caranya? Mari berkorban. Tahu saja cukup senapa saya kelaku, saya wajib bagi Allah. Manter ben Allah bitong sebagai pengorban. Termasuk majalah perintah Allah ngeremah kebahagiaan. Itu namanya berkorban. Nerima ketentuan Allah itu loh, kan pahit. Terakhir orang ngelakoni bareng setai karep itu jelas benikar abalik Allah.
sakit. Maka orang sakit mau lenjer sampai kocak tua dan mustajab. Ada doa yang gak ditolak, doanya orang sakit sampai sembuh. Maka orang saya paham, tapi tak umum nih kan. Orang tak kering sakit, benih doa ki, malah sakit, doa ki kok tak sakit. Seorang kau sakit, seorang dulu kan ada nikah. Ngamuk, kita tak paham. Padahal aslinya yang mustajab yang sakit. Beda hadis ya. Dua tak tolak, mereka dua orang sakit sampai beres. Makanya ngaji coba langsung ya malaki gara-gara budak hadisnya kau jadi sakit entah itu ulit dua lagi kan sakit engkau sakit soal itu setengah pak sering terlalu sakit otak banyak orang lu tak sakit coba main berapa saya banyak kan mesti sebaris saya dua lagi salah ya lo salah karena itu menghibur kesakit menghibur kan itu lagi kayak coba tak kiasin nesok bingung dulu cek bu, aku sebut bios, sedang sakit ya ada. Orang ini baca kias, semua tak sadar, sampai nyinggung perasaan. Orang ini sadar baca kias. Ya, mulai tak sadar koma, yasin, boleh. Padahal itu masih dengar ya, cuma nggak bisa ngomong. Nangis deh, sedih dari baca kias. Dengar, tapi nggak bisa ngomong. Orang sakit baca yasin. Nama pun dalam kir, ya. Ebo jadi kalsul arso, baru lima mati kan? Tanya aku, betul saya bisa cepat mati. Dari sakit abid, cara bertahan, enggak, ini udah ada nekat. Ya, nekat, batas cara abid, betul lima mati kan? Ya tahu ini nggak ada, cuma dengar-dengar. Tengah-tengah mesti juga dari kemudian ada sebaris bisa kita mati. Neser jadi sengsara di sini. Mulakar bentuk ongku neser lagi, mau mentoles susah Arab tahu nih. Dari susah Arab betul ya Allah mulakar mati ya Allah kayak beni neser sakit Arab lesok ya bener orang aja lesok masa salah lesok saya bener kan mereka dari Indonesia saya kocak aduh sedang aneh kalian sebenarnya asal orang cek saking kedela Indonesia tuh lagi ya Allah mulakar baris apa mulakar mati itu mati mari tak sengsara masuk sakit Indonesia baru tuan ya Pak mereka pun tentuan lesok tau buk Arab ya Allah memang mati lah buat mereka sebahaya ya salah nih kalau salah aja lesok tidak ada mau lesok taling tersinggungan lesok lah ya, pengorbanan ya. Ternyata mau bi Allah lebih pengorbanan make ini kira aja mereka jadi sampai tak usah dong gitu kalau pengorbanan itu baru selarang sepaling sayang lantana alul birro saya baca ayat mereka lantana alul birro hatta tumbiku mimma tuhibbun kalian gak akan pernah bisa dikatakan berkorban mau tak beri baru sepaling mereka senengi ini cari dia barang yang paling senangi Nabi Ibrahim jadi contoh karena biasanya orang yang paling berharga dunia anak tapi belum tentu seandainya kalau berandai-andai seandainya benar syariat bertahun abliana umpama nih kalau andai karena kan contoh Nabi Ibrahim abli Nabi Ismail seandainya syariat ini tegak terus beridul adha kutu yang beli situ umpama nih kan belum tentu dia kocak korban thank you jangan tahu sampai korban dengan apa tak usah yang penting abah oning bahwa agama ini mengajak kita menjadi jiwa yang ringan ada masalah sehingga berkorban bagaimana berkorban hidupnya berat dalam masa korban sama oning berat bermasalah TV orang yang korban kudu enteng tak usah paksa aki kemampuan itu keluar dari Allah kita berorientasi ada tujuan toh walaupun kita paksakan belum tentu dia untuk korban ya Allah sampai saya kasihkan tadi itu analog perumpamaan seumpama mau Nabi Ibrahim abli Nabi Ismail jelas berkorban masuk Quran seolah mau kulit sampai beli anak makin pada Nabi Ibrahim gila tentu dia bilang korban takutnya kamu mau kisah ya Allah mau cerita dengan hari baru kan dia kisah tapi bakal kisah
Tak bisa sampai pula korban mereka. Kehmat dari Allah ini tong pengor. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyyakum. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim.